Perkenalkan, nama saya Nisa, saya dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan membahas tentang inti atom dan iptek nuklir. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Seperti telah kita ketahui, inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 min pangkat 1 9C dan masanya 1,6726114 kali 10 pangkat 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan 1,6749286 kali 10 min pangkat 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri dari atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 kali 10 minus pangkat 19C dan bermasa 9,10953 kali 10 pangkat 31 kg. 2. Simbol unsur. Lambangnya dapat dilihat sebagai gambar berikut. 3. Nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah proton dan jumlah neutron. Beberapa macam nuklida yaitu: A. Isotop ialah unsur yang memiliki nomor atom sama. B. Isobar ialah unsur yang memiliki nomor massa sama. C. Isoton ialah unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. 4. Gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil atau mantap. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan. B. Inti berat. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan ini ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengangkat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi disebut sebagai energi ikat inti. 6. Reaksi. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini terbagi dua. Yang pertama, reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai pemancaran energi. Reaksi ini terjadi pada matahari dan bom hidrogen dan hanya dapat terjadi dalam suatu suhu hangat tinggi sekitar 108 derajat Celcius. 2. Reaksi fisi adalah reaksi pembelajaran inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi yang terjadi secara beruntun disebut sebagai reaksi berantai yang menghasilkan energi besar dan digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menentukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer seperti berikut. B. Radioaktif. Radioaktif adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti dalam rangka menuju stabil. Inti yang mengalami perubahan disebut radioaktif. Disintegrasi dapat terjadi karena buatan manusia dengan cara menembak suatu inti dan van partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Sinar-sinar radioaktif. Yang pertama, sinar radioaktif. Peluruhan inti radioaktif menghasilkan 3 jenis radioaktif. Sinar ini adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. A. Radiasi alfa terbentuk ketika elemen radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk elemen tersebut dalam proses disebut peluruhan alfa. B. Inti radiasi beta yang tidak stabil dengan lebih banyak neutron beta daripada proton akan memancarkan partikel beta. Jika emisi beta terjadi, akan terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron. C. Sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik radio yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Sinar radioaktif dengan bahan
A. Serapan atau pelemahan. B. Ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. 3. Peluruhan radioaktif atau peluruhan disintegrasi atau rarasan merupakan perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Radioaktif. B. Peluruhan inti. C. Waktu paruh. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaktor fusi. Reaksi fusi adalah reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuhnya menjadi radioaktif. B. Reaktor fisi. Komponen utama reaktor fisi yaitu uranium sebagai bahan bakar, neutron kecepatan rendah, moderator dan bahan pengendali. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses radiosotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radiosotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau membatasi proses produksi yang sedang berjalan. B. Pengelolaan lingkungan. Teknik radiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan yang terlepas ke lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. Teknik yang dilakukan yaitu menandai sedimen di pelabuhan dengan radiosotop atau dengan membuat endapan tiruan yang sedimen radioaktif dilepas ke dasar laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerak endapan asli. B. Penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radiosotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. B. Kedokteran nuklir. Dan yang C. Sterilisasi alat. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangan mandul. B. Efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. 6. Aplikasi iptek nuklir di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem kesehatan, dan manajemen ternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam peternakan yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. 7. Dampak dan proteksi radiasi. Terdapat 3. Yang pertama, A. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek radiasi terdapat memengaruhi efek stokastik dan efek deterministik. Yang B. Nilai batas dosis. Nilai batas dosis atau MBD merupakan batas maksimal dosis yang diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. NBD yaitu dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis berasal dari penyinaran intensif secara seketika untuk mencegah cacat somatik atau genetik. Yang C. Prinsip proteksi radiasi. Yang pertama perisai, kedua jarak, tiga waktu. Berikut adalah contoh soalnya. Sekian dan terima kasih.